Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat komunikasi, selamat bertemu lagi dengan saya pada penyampaian materi berikutnya ya. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas atau menggambarkan atau menjelaskan tentang hakikat dari komunikasi dan maksudnya prinsip komunikasi dan hakikat filsafat ya. Jadi sekali lagi yang kita akan bahas di pertemuan sekarang ini adalah hakikat filsafat dan prinsip komunikasi, kan gitu ya. Baik, akan saya share dulu screen yang sudah saya siapkan sebentar. Ya, mudah-mudahan share screen-nya sudah bisa ketangkap ya oleh teman-teman. Baik, nah ini seperti yang saya sampaikan bahwa pertemuan sekarang ini akan saya bahas tentang prinsip komunikasi dan hakikat dari filsafat. Kita lihat dulu dari prinsip komunikasi. Nah, ini ya. Ya, jadi prinsip komunikasi sebetulnya banyak ahli nih yang menyebutkan tentang prinsip komunikasi itu seperti apa. Tetapi saya mungkin menyampaikan dari beberapa pendapat ahli itu, salah satunya adalah dari Pak Deddy Mulyana ya, Deddy Mulyana, pakar komunikasi Indonesia. Oke, prinsip pertama itu adalah bahwa komunikasi itu adalah merupakan proses simbolik, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika terjadi proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan, di situ merupakan proses simbol-simbol yang diberikan dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikannya itu juga menangkap simbol yang disampaikan oleh komunikator. Jadi artinya komunikator menyampaikan simbol, lalu simbol tersebut ditangkap oleh komunikan. Nah, di situ ada proses simbolik dari yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Iya. Jadi prinsipnya disadari atau tidak oleh komunikator atau komunikan, maka di sini maksudnya adalah setiap perilaku yang ditampilkan oleh komunikator maupun komunikan itu adalah berpotensi untuk terjadinya komunikasi. Jadi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh komunikator maupun komunikan, maka di situ berpotensi untuk terjadinya komunikasi. Gitu ya. Tuh, lalu yang ketiga misalnya bahwa komunikasi itu memiliki prinsip, memiliki dimensi dimensi isi dan memiliki hubungan. Jadi dalam proses komunikasi itu pesan yang disampaikannya itu adalah bisa memiliki dimensi isi dan bisa memiliki hubungan atau dimensi hubungan. Misalnya begini, komunikasi yang terjadi di dalam keluarga itu mungkin tidak melihat isi, tetapi melihat atau lebih dominan dari dimensi hubungan. Beda misalnya dengan di perusahaan misalnya, mungkin tidak melihat hubungan yang dimensinya tidak menonjolkan hubungannya, tetapi di sini yang menonjolkannya itu adalah dimensi isi. Contoh misalnya ketika atasan kita misalnya ingin meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, maka di situ si atasan kita itu tidak melihat hubungan kita baik atau tidak baik kan gitu ya, atau dekat dengan dia itu dekat atau tidak dekat, tetapi isi yang mengemuka di situ. Jadi saya hanya menempelkan misalnya catatan kecil di laptopnya dia gitu ya, atau di komputernya lalu tempel, maka dia nanti akan melihat, oh apa yang harus saya kerjakan di situ. Berarti di situ adalah isi yang menonjol. Nah, lalu kalau misalnya hubungan itu misalnya antara anak dengan orang tuanya kan gitu ya. Mungkin anak dan orang tuanya itu tidak melihat isinya. Dari perilakunya sendiri si ayah atau si ibu sudah mengetahui bahwa apa sesungguhnya yang diinginkan oleh anak itu, misalnya gitu ya.
Nah, itu. Kemudian prinsip yang keempat, berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, kan gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dalam proses komunikasi itu dari berbagai tingkatannya itu adalah tetap ada unsur kesengajaan. Baik sengaja yang dilakukan oleh komunikator saja, oleh komunikan saja, atau kedua-duanya. Berarti di situ sudah ada tingkat kesengajaan di situ ya. Awalnya misalnya komunikatornya komunikannya tidak paham bahwa akan terjadi komunikasi dengan seseorang gitu ya. Tetapi setelah berlanjutnya di situ, berarti di situ ada tingkat kesengajaan di situ. Tetapi pada awalnya baik komunikator saja atau komunikan saja atau misalnya kedua-duanya, berarti di situ sudah ada tingkat kesengajaan. Gitu ya. Jadi nomor berikutnya di prinsip komunikasi itu adalah bahwa komunikasi itu memiliki prinsip terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Iya, karena kan tidak ada ruang dan waktu, maka proses komunikasi itu tidak berlangsung kan gitunya. Misalnya kita dalam komunikasi pasti ada ruang ada udara kan gitu ya. Dalam waktu tertentu, ruang tertentu. Nah, di situ juga prinsip komunikasi melibatkan konteks ruang dan waktu. Nah, terus di keenam bahwa prinsip komunikasi itu adalah melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prediksi itu apa? Anggapan ya, anggapan sementara misalnya berprediksi, menduga-duga kan gitu ya. Nah, ini pun juga bisa prinsip komunikasi itu adalah melibatkan prediksi peserta komunikasi. Siapa peserta komunikasi? Yaitu tadi ada komunikator, ada komunikan. Tidak terlepas dari itu. Misalnya begini, contoh saya misalnya mengajar sebuah kelas yang sama sekali saya belum mengenali, kemudian teman-teman mahasiswa pun juga belum mengenali, lalu saya masuk ke kelas itu, dan langsung dari situ saya sudah bisa memprediksi bagaimana nih misalnya suasana perkuliahan di kelas ini. Mahasiswa pun juga sama sebagai komunikan, ketika saya datang sudah bisa memprediksi bahwa dosen ini adalah baik misalnya, atau dosen ini murah hati, atau malah kebalikannya kan gitu. Yang itu adalah prediksi-prediksi yang terjadi di antara peserta komunikasi. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke prinsip yang lainnya. Nah, berarti misalnya ke berikutnya, komunikasi itu memiliki prinsip bersifat sistematik. Ya, jadi komunikasi itu tidak berjalan sembarang, tidak berjalan loncat-loncat kan gitu ya, tetapi sampai kepada komunikan, kemudian komunikan menyampaikan kembali tanggapannya atau feedbacknya, maka di situ ada tahapan-tahapan yang dilalui kan gitu ya. Maka di situ ada bersifat sistemik. Jadi tidak berdiri sendiri kan gitu ya. Ada orang yang memberikan pesan, ditangkap kan gitu ya. Nah, di situ berarti terjadilah sistemik itu. Kemudian di berikutnya H itu nomor berapa ya? 1 A, B, C, D, E, F, G, H misalnya 8 ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Iya, H itu 8 ya. Semakin mirip latar belakang, maka semakin efektif. Jadi komunikasi itu jika latar belakang kita mirip, maka diyakini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan latar belakang antara komunikator dengan komunikator yang jauh berbeda misalnya. Maka itu tidak terlalu efektif gitu ya. Kemudian yang ke-9 bahwa komunikasi itu adalah tidak satu arah katanya ya. Jadi bentuk komunikasi apapun juga mempunyai prinsip tidak satu arah. Nah, yang membedakannya antara komunikasi massa misalnya dengan komunikasi personal itu tetap dua arah, cuma mungkin nanti feedback-nya yang tertunda kan gitu ya. Feedback yang tertunda tetapi tidak satu arah. Media menyampaikan informasinya diterima, terus nanti tanggapannya, nah itulah yang di media massa itu hanya tertunda saja, tapi nanti bisa dalam waktu tertentu, misalnya dalam kesempatan tertentu, itu si audiens itu bisa memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan dari media massa itu. Entah itu bisa langsung ke media massanya atau melalui cerpen baca misalnya. Itu bisa ya salah satunya.
Kemudian komunikasi itu mempunyai prinsip dinamis dan transisional. Artinya apa? Jadi komunikasi itu tidak begitu saja dilakukan, tetapi di situ ada unsur kapan memberi dan kapan menerima, gitu ya. Kapan memberi, kapan menerima. Nah, di situ terjadi dinamis dan transisional itu. Dan jadi take and give, gitu. Siapa yang memberi, siapa yang menerima. Yang menerima siapa, yang memberi siapa. Dan di situ adalah prosesnya dinamis. Makanya di dalam proses komunikasi yang sederhana saja itu akan terjadinya proses perubahan peran yang tadinya komunikator menjadi komunikan, atau kebalikannya dari komunikan menjadi komunikan. Dari komunikan menjadi komunikator. Nah, itu sifatnya dinamis dan transaksional ya. Berikutnya, prinsip komunikasi itu juga irreversible. Artinya bahwa komunikasi itu tidak bisa diulang. Gitu ya. Mengapa tidak bisa diulang? Apa contohnya? Misalnya, mungkin saja kalau pesan komunikasinya memang bisa diulang, tetapi teknik penyampaiannya, waktu penyampaiannya, suasananya penyampaiannya, nah itulah yang tidak bisa sama, sehingga tidak bisa diulang. Dan prinsip yang terakhir bahwa komunikasi itu adalah bukan panacea. Panacea di sini adalah obat mujarab ya. Nah, kalau di depannya ada kata bukan, berarti di situ komunikasi itu persoalan. Komunikasi itu adalah hanya alat bantu untuk menyelesaikan persoalan. Karena kalau sakit kan bukan hanya diobati oleh komunikasi, ada terapi-terapinya juga kan begitu ya. Nah, disitulah bahwa komunikasi itu berperan sebagai alat bantu saja. Gitu ya. Itu di prinsip komunikasi. Lalu berikutnya kita menginjak kepada tema yang kedua yang dibahas pada pertemuan ini, yaitu tentang hakikat filsafat. Nah, hakikat filsafat ini sebetulnya saya juga sudah menyinggung sedikit di pertemuan sebelumnya ya, bahwa filsafat itu secara etimologi hanya dua kata, yaitu philo dan sophia, cinta dan kebijaksanaan kan gitu. Nah, itu. Jadi semakin orang berfilsafat maka dia semakin bijaksana. Apa implementasi dari dari bijaksana itu? Toleransi tentu saja. Tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa segala tahu sendiri, tidak merasa orang lain tidak tahu apa-apa gitu ya, tidak begitu. Karena semakin berfilsafat maka dia semakin bersifat bijaksana di situ. Nah, apa hakikatnya? Nah, filsafat itu pada hakikatnya adalah perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dianggap atau dinilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimana mungkin kita misalnya bisa bersikap dari cinta awalnya, lalu bersikap bijaksana kalau tidak ada perenungan yang mendalam. Ingat sekali lagi, yang namanya filsafat itu adalah cara atau metode berpikir, gitu ya, metode berpikir. Nah, karena itu berbagai pemikiran yang merupakan wujud produknya adalah suatu kebutuhan mendasar dan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, kan gitu ya. Nah, wujud dari pemikiran yang mendalam itu adalah misalnya sebagai wujud produknya adalah kebutuhan yang mendasar di situ, gitu ya. Kemudian prinsip yang lainnya bahwa filsafat juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan kebijaksanaan tadi. Mengapa akhirnya bisa begitu? Karena kita lihat dari pengertian filsafat itu tadi secara etimologi ya, asal usul kata yang terdiri dari dua kata tadi, philo dan sophia. Oke, kita lanjut prinsip yang lainnya bahwa filsafat itu tadi kan ujung-ujungnya adalah kebijaksanaan ya, jadi orang itu bijaksana atau tidak kan itu. Nah, itu di dalam kehidupan manusia itu merupakan butir ideal gitu ya. Ketika kita mengarungi kehidupan ini kan gitu. Nah, melalui kebijaksanaan inilah manusia mampu bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi. Jadi tidak asal bertindaknya. Apa salah satunya? Toleransi dan empati misalnya, itu menurut saya kalau sudah bertoleransinya tinggi, berempatinya tinggi, ya berarti di situ adalah implementasi dari pemahaman dia tentang filsafat itu. Gitu ya. Nah, karena kita belajar filsafatnya komunikasi, berarti di sini kita menjaga lisan, misalnya menjaga perilaku,
menjaga apa namanya amanah kan gitu ya, itu nanti dalam suatu aktivitas kegiatan yang memerlukan komunikasi di situ. Nah, ketika mengimplementasikan bijaksana dalam berkomunikasi gitu ya, toleransi dalam berkomunikasi, berarti di situ intinya dia seseorang itu sudah menjadi ahli filsafat dalam aktivitas kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah, itu. Lalu kita lihat nih cabang filsafat. Nah, banyak sekali para ahli yang mengkategorikan cabang-cabang filsafat itu, gitu ya. Nah, tetapi yang saya nanti akan sampaikan hanya 3 saja di cabang filsafat itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, minggu sebelumnya sudah saya sampaikan apa itu ontologi, apa itu adalah epistemologi, dan apa itu aksiologi. Sekali lagi banyak ahli-ahli filsafat yang mendefinisikan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Banyak sekali. Tetapi saya mencari mudahnya biar teman-teman juga tidak berpikir ngejelimet bahwa ontologi itu apa sih sebetulnya kan gitu ya. Sesuatu yang ada dan segala macamnya lah ini apa namanya pusing-pusing gitu misalnya. Makanya nanti saya mencoba menyederhanakan atau mudahnya aspek ontologi ini apa nih sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari ontologi itu adalah berkaitan dengan apa hakikat ilmu. Karena ini adalah filsafat komunikasi, berarti di sini adalah apa hakikat dari ilmu komunikasi. Di situ berarti ilmu mengkaji realitas bagaimana adanya ya atau desain ya, desain dan membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam, makna dari ontologi itu apa sih sebetulnya? Ya tidak jauh berbeda dengan istilah sejarah, kalau saya melihatnya adalah begitu. Jadi pemaknaan mudahnya ontologi itu adalah sejarah. Sejarah apa? Sejarah ilmu komunikasi, kalau filsafatnya komunikasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya epistemologi. Nah, definisi umum dari berbagai ahli-ahli itu saya bisa merangkumnya begini, bahwa epistemologi itu adalah berkaitan dengan aspek metodologi atau bagaimana sebuah ilmu itu disusun, kan gitu ya. Jadi mudahnya itu adalah bagaimana ilmu komunikasi ini disusun. Kalau menyebut bagaimana berarti di situ kita menjawab caranya bagaimana ilmu komunikasi ini disusun. Otomatis yang berkaitan dengan metode kan cara. Lalu sarana berpikirnya bagaimana, bahasa dan logikanya masuk atau tidak kan gitu ya. Jadi mudahnya epistemologi itu adalah berkaitan dengan masalah bagaimana ilmu komunikasi ini disusun gitu ya. Nah, terus aksiologi, aksiologi ya otomatis kan mungkin kalau aksi action, logi ilmu mungkin bisa dikaitkan dengan penerapan kan gitu ya. Jadi saya mengkategorikannya atau memudahkan dari aksiologi ilmu komunikasi itu adalah tiada lain dari dampak dari sebuah ilmu itu bagi siapa? Bagi kehidupan. Actionnya bagaimana nih? Action dari ilmu komunikasi itu dampaknya bagaimana? Nah, maka di situ ada yang istilah karena dampaknya kan gitu ya sebagai ilmu, maka di situ yang menjadi sorotannya adalah itu tadi tentang dampak dari sebuah ilmu. Artinya etika berkaitan di situ karena dampak yang disampaikan sehingga terjadi atau terkait dengan masalah etika. Gitu ya. Jadi dengan demikian tadi sifat-sifat atau cabang-cabang filsafat itu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah ontologi berkaitan dengan mudahnya nih sejarah, epistemologi berkaitan dengan metode, dan aksiologi berkaitan dengan dampak dari penggunaan ilmu komunikasi itu. Gitu ya. Itu tadi materi kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.